Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua senantiasa selalu diberi kesehatan. Amin. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai tema 3, subtema 1, materi sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Namun sebelumnya terlebih dahulu akan kita pelajari mengenai apa itu hewan ruminansia. Seperti yang sudah terlihat pada gambar, itu adalah salah satu contoh dari hewan ruminansia. Pastinya kalian semua sudah paham itu gambar hewan apa. Yang jelas itu bukanlah seekor kucing, apalagi seekor tikus. Nah, jadi apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah yak. Contohnya adalah tadi yang ditampilkan pada gambar, yaitu sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan juga kijang. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai organ pencernaan pada sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti gigi, lidah, dan juga saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Bagian organ pencernaan sapi ada 4. Yang pertama rumen, yang kedua omasum, yang ketiga abomasum, dan yang keempat retikulum. Oke, kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama rumen atau perut besar. Rumen merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Di bagian yang kedua, retikulum atau perut jala, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Di bagian ketiga, omasum atau perut kitab, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Perut bagian abomasum inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Itulah tadi materi untuk sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Selanjutnya silahkan untuk latihan kalian kerjakan diagram, melengkapi diagram yang ada di gambar. Demikian untuk materi kali ini. Sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.